hari saya yakin Waalaikumsalam. sih teman-teman sebenarnya ini ya udah membaca ya. Hari ini kita akan belajar tentang lab keputusasaan. Kalau di jiwa kan pakemnya sama ya teman-teman, dari mulai fase orientasi sampai terminasi itu sama ya. Jadi udah ada tuh pakemannya tuh ya. Pakemannya dalam artian dari mulai salam kemudian sampai RTL itu kan teman-teman sudah memahami harusnya. Ini kalau ada yang lupa dan sebagainya bisa sambil ini ya searching di YouTube. Ya, jadi keputusasaan itu perasaan terbatas pada individu. Jadi sebenarnya yang kenapa saya memilih keputusasaan untuk dijadikan lab, terutama di LJ gitu ya, karena bisa jadi kalian akan menemui lebih banyak kasus keputusasaan dan ansietas ya. Ansietas dan resiko bunuh diri di rumah sakit umum. Ya, karena kalau keputusasaan itu kan memang eh, adanya minim ya alternatif terhadap pilihan dalam menyelesaikan masalah. Jadi misalnya ya, pasien DM, kemudian dia nggak memahami DM itu apa, sehingga dia ngerasa, ah percuma deh berobat, DM-nya juga enggak sembuh gitu ya. Sehingga percuma itu gitu ya. Percuma itu salah satu tanda dari keputusasaan. Sehingga dia akhirnya mutung, nggak mau ikut terlibat dalam pengobatan ya. Kemudian eh, ditambah lagi tanda gejalanya itu ya tadi ya, merasa tidak bisa melakukan sesuatu, tidak ada efek yang progresif gitu ya. Kemudian selera makan hilang, kemudian maaf ya, jadi malas atau sering tidur, malas merawat diri, kemudian kurang kooperatif terhadap perawatan yang saya bilang tadi, karena memang dia menganggap bahwa dia mau berobat model apapun itu nggak ada gunanya, gitu, nggak ada gunanya. Dan biasanya keputusasaan ini kondisi pasca ansietas yang tidak tersolve gitu ya, yang tidak terpecahkan. Misalnya ansietas ya, ansietas itu cemas ya, cemas panjang berlebihan. Kalau yang lain kan biasanya sampai terhenti pada oke, saya cemas, saya bisa mengatasi cemas ini. Nah, ini enggak lanjut terus, akhirnya pada keputusasaan. Nah, ini latihan atau trigger case-nya yang jelas. SP-nya yang perlu kalian pahami ini ya. Jadi SP1 itu identifikasi terkait dengan keputusasaan. Ini memang bahasanya agak ini ya, agak aneh gitu ya, karena waktu itu kami harus meng-ISBN-kan sehingga harus memparafrase gitu ya. Sehingga biasanya bahasa parafrase itu agak jelimet gitu ya. Jadi kalian bisa ditulis sendiri ya. Penilaian keputusasaan ya, itu artinya adalah identifikasi terkait dengan keputusasaan dia. Apa yang diidentifikasi, Bu? Penyebabnya, tanda gejala pada orang itu, kemudian apa yang eh, dia khawatirkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah latihan. Latihan berpikir positif dan menemukan harapan hidup. Tolong dirubah ya. Ini bahasanya bahasa langit ini. Jadi latihan, ada yang menulis nggak ya ini? Atau lagi sibuk nih? Latihan, berpikir positif, dan menemukan makna hidup. Kenapa makna hidup? Orang yang putus asa sih udah ngerasa, aduh apa gunanya sih? Aku hidup udah nggak ada gitu. Makanya kita menemukan makna, mengidentifikasi makna hidupnya dia, agar dia bisa tetap bertahan nih. Oh, aku hidup itu ada maknanya loh.
ternyata tujuan hidupku begini loh gitu. Jadi itu membantu orang untuk menghindari keputusasaan ya. Nah, ini mulai dari nomor 4 ini adalah mengidentifikasi keputusasaan tadi ya. Jadi klien harus kita bantu untuk menilai ataupun mengeksplorasi emosinya. Jadi biarkan dia. Jadi kalau ada orang yang putus asa tuh biarkan dia bercerita, biarkan dia mengeksplor apa yang dia rasakan. Kita jangan memotong karena itu bagian penting jadi dari proses, kalau bahasa sekarang namanya healing ya. Kemudian dicari faktor apa yang menyebabkan gitu ya. Kenapa atau penyebabnya itu, penyebab dia putus asa apa. Kemudian yang kedua adalah dampak kira-kira kalau dia putus asa sekarang atau ke depannya itu bagaimana. Dan kita memotivasi untuk mendorong emosi, pola pikir, dan pola sikap yang baik. Kenapa emosi? Jelas, karena ini mental. Kenapa pola pikir? Nah, jelas ya. Kita sama Allah diciptakan nih punya akal. Dan dari akal ini harusnya menjadi filter pertama yang nanti akan menentukan kita akan bersikap seperti apa. Iya kan? Misalnya kita ketemu orang di depan. Kita udah punya persepsi tentang orang itu. Orang ini jahat nih. Udah nih, kita pasti menghindarkan gitu. Tapi kalau persepsi kita, oh orang ini baik nih. Kita datangi, kita salami, kita senyumi kan begitu. Semua itu mulai dari akal, persepsi. Yang akhirnya melahirkan suluk, kalau bahasa Arabnya ya. Suluk atau pola sikap. Ya. Kemudian, tadi ya mengajarkan bagaimana berpikiran positif ya, serta makna hidup, menemukan makna hidup itu SP1. SP2 sama ya, SP2 itu sama. Jadi namanya orang putus asa itu latihannya cuma latihan berpikir positif. Berpikir positif, menemukan makna hidup udah nggak ada lagi itu. Sulit nggak Bu? Sulit, makanya SP-nya sampai banyak tuh kayak gitu tuh. Ya, gitu. Oke ya teman-teman. Nah, sekarang saya mau mencontohkan langsung aja. Siapa yang jadi pasien saya? Trigger case-nya ini. Yuk, yuk. Ajib deh, Ajib. Mas Ajib. Yuk, kamu jadi pasien Ibu. Saya akan memberikan contoh. Halo. Ini kalau nggak ada yang menjadi klien, kan nggak mungkin saya ngomong sendiri ya. Ayo. Boleh Bu dengan saya. Yuk, siapa yuk? Coba Eka lagi nih. Ayo. Kalau nggak ada kita akhiri. Kalian nanti berarti cari di YouTube ya. SP1 keputusasaan gitu. Karena kan nggak mungkin Ibu ngomong sendiri tanpa lawan bicara di sini. Ya udah gini aja. Iya Bu, saya Bu, bisa Bu. Ini siapa? Ada enggak? Kalau enggak, ya berarti kalian cari di YouTube aja deh. Atau kalau ada ya saya contohkan sekarang. Iya Bu, bisa dengan saya Bu. Bu Betty.
Yuk, siapa nih? Saya Yuk Bu, dibaca bisa Bu. yuk. Trigger case-nya dibaca. Ya, Ajib, nggih Bu. Mas Ajib. Ya, halo Bu. Halo. Seorang pria berusia 48 tahun mengalami diabetes mellitus sudah 10 tahun. Selama 10 tahun itu klien selalu kontrol teratur. Tetapi memang mulai malas minum obat sejak 1 tahun terakhir. Karena dari hasil pemeriksaan laborat, kadar gula selalu berkisar antara 200 sampai 350. Bahkan bulan kemarin, Halo, ayo. Ya teman-teman yuk. halo Bu, Ya udah, kalau ndak ada, ini Bu, aja. tadi Kalian Mas berarti Ajib bilang, berpasangan Bu. ya. Misalnya teman-teman Risa, yang satunya, misal di sini ada yang dari Banjarnegara, berpasangan untuk membuat video SP1 keputusasaan ya. Di halo YouTube itu Bu, contohnya banyak. Oke, nanti dikirim ke ketua kelompoknya masing-masing. Halo, halo Bu. Bu, Bu Betty. Bu Betty, suara saya kedengeran deh ya? Sebentar, bentar, bentar. Oh, ada kok. Kita Imut terdengar, tapi kayak Bu Betty kayaknya nggak mendengar, Mas. Halo Bu Betty, Oh, apa audio saya ya? Iya Bu. Halo? Audio Bu Betty itu. Sepertinya Gitu. audionya Bu Betty. Jadi gimana saya contohkan ya? Siapa ini? saya nggak apa-apa Bu, saya pasiennya. Jip. Jip, mukamu kelihatan dong, Jip. Masa saya pasien mukanya kagak kelihatan? Kan nggak asik ya. Oh iya, kalian dari tadi berbicara berarti. Aduh, Ibu. Ini FIK 6 siapa ya? Ayo, mana Ajibnya keluar nih? Lah, Mas Ajibnya keluar nih ya? Oh, ada Ajib. Kok bangun tidur? Ajib, kamu kan lagi nggak kerja, menampakkan diri gitu loh, mukanya yang ganteng banget itu ditampakkan. Eh, malah menyembunyikan diri ini jadi HDR loh nanti kamu. Yuk dibaca nih, Jib. Mas Ajib. Saya Ajib aja dari tadi ya. Maaf ya, gak ada Mas atau Paknya. Yuk Mas Ajib dibaca. Gak dengar suaranya Mas Ajib Bu. Iya, aku nggak ada sih suaranya. Ayo sebelum mata saya tambah merah nih. Kok suaranya nggak kedengeran sih, Ajib? Halo Bu, nggih Bu. Mohon maaf Bu, laptop saya error. Saya pakai HP ini. Ya udah, yuk dibaca trigger case-nya. Nanti kamu jadi pasien ini ya, berarti. Nggih Bu. Seorang pria berusia 48 tahun mengalami diabetes mellitus sudah 10 tahun. Selama 10 tahun itu klien selalu kontrol teratur. Tetapi memang mulai malas minum obat sejak 1 tahun terakhir. Karena dari hasil pemeriksaan laboratorium, kadar gula selalu berkisar antara 200 sampai 350. Bahkan bulan kemarin kadar gula darah klien mencapai 450. Klien mengatakan sudah tidak ingin berobat lagi, membuang semua obatnya.
Klien tidak mau makan, terlihat sangat murung, menolak interaksi dengan orang lain, sedih, menolak ketika anaknya akan membawanya ke rumah sakit untuk kontrol lagi. Klien mengatakan sudah tidak ada harapan dan tidak berguna lagi kehidupannya. Oh ya, oke. Ya udah, Jip. Aduh, maaf ya, Ibu manggil Ajib aja nih ya. Ya udah, Jip, nanti ini ya, kamu jadi pasien Ibu. Oke, kita mulai ya. Nggih. Assalamualaikum, Bapak. Nggih, waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, saya Suster Betty. Saya hari ini shift sore ya, dari jam 2 sampai jam 8 malam nanti. Dan kebetulan hari ini saya bertanggung jawab untuk merawat Bapak. Bapak gimana? Pak Ajib, lebih suka dipanggil siapa? Oh, dipanggil Ajib aja, Bu. Oh, Ajib, oke. Ya, Iya, saya tambahin Mas dikit ya. Mas ya. Ajib ya. Mas Ajib, gimana perasaannya hari ini? Saya ini, Bu, sedih. Oke, sedih ya. Ya, Nggih. saya lihat memang dari tadi Mas Ajib itu murung ya. Sudah 2 hari ya eh, dirawat di sini, tapi saya lihat makanannya tidak pernah habis, kemudian murung, jarang berbincang dengan pasien sebelahnya, jarang berbincang juga dengan anggota keluarga, seperti itu. Nah, Mas Ajib, bagaimana kalau kita sharing tentang perasaan Mas Ajib yang sedih itu agar jadi lebih Iya, baik ya, Mas Ajib? Kita iya, sharingnya di boleh. sini saja sekitar 10 menit ya, dan Iya, eh, tujuannya ya tadi agar Mas Ajib bisa bercerita, kemudian kita bisa bersama-sama mencari solusi terhadap apa yang Mas Ajib rasakan. Gimana Mas Ajib, bersedia? bersedia. Oke, kalau gitu kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Ajib, Bismillahirrahmanirrahim. Mas Ajib kan tadi kan sedih. Apa yang Mas Ajib sedihkan? Mm, ini, Bu, saya itu kena penyakit diabetes mellitus. Saya ini itu udah 10 tahun tapi nggak sembuh-sembuh. Padahal saya Iya, selalu heeh. kontrol teratur, tapi kok gulanya masih tinggi terus, nggak turun-turun. Sampai saya putus asa untuk minum obat lagi ini. Iya, iya. Nah, Ibu kedengeran ya? Tak, soalnya sinyalnya jelek nih. Iya, Mas Ajib. Ini kan sudah 10 tahun. Biasanya Ya, saat minum obat itu berapa gula darahnya? saat minum obat itu gulanya selalu sekitar antara 200 sampai 350-an, selalu tinggi terus kadar gulanya. Oh, itu saat minum obat, Iya, bukan 150. 150 mungkin ya. Nah, ini kalau 200 sama 350 itu pas nggak minum obat gitu kan. Mas Ajib kan saya lihat selama setahun ini udah ada 6 kali nih masuk rumah sakit. Dan itu selalu tinggi. Cuma yang masuk kali ini 450 ya Mas Ajib ya. Nah, iya, dan tadi pagi saya lihat sih sudah mulai turun ya jadi 250 ya saya lihatnya. Nah, oke, Mas Ajib. Jadi yang Mas Ajib rasakan itu adalah Mas Ajib merasa pengobatan ini tidak berjalan dengan baik. Iya. iya, Bu. Nah, apa yang membuat Mas Ajib berpikiran seperti itu? Oh, ini pengobatanku kok kayaknya kurang sip nih. Apa yang membuat Mas Ajib berpikir seperti itu? Bilang aja, Jib, saya enggak sembuh-sembuh, Bu. DM-nya masih gitu terus gitu. Ya, karena saya ini konsumsi obat terus, tapi kok nggak bisa sembuh. Terus saya bolak-balik ini dirawat di rumah sakit. Terus saya kadang Oke. berpikiran putus asa, males minum obat kayak gitu, Bu. Hmm, oke, kalau gitu kita coba
ini ya diskusi ya Mas Ajib. Mas Ajib tadi mengatakan, aduh DM saya ndak sembuh-sembuh gitu ya. Iya. Penyakit saya ndak sembuh-sembuh. Nah, jadi menurut Mas Ajib, penyakit gula itu bisa disembuhkan berarti ya. Nah, saya klarifikasi ya Mas Ajib. Jadi kalau sudah seseorang itu divonis untuk ada diabetes mellitus atau sakit gula ya kalau Mas Ajib bilang, itu memang tidak akan pernah sembuh. Tapi jangan khawatir, masih bisa bersahabat ya, masih bisa dikontrol dengan baik. Jadi gak akan sembuh memang karena sudah rusak ya pankreasnya, insulinnya juga regulasinya udah kurang baik sehingga nggak akan sembuh tapi masih bisa dikontrol. Contohnya apa Bu? Kok bisa dikontrol? Mas Ajib ini kan sudah 10 tahun ya Mas Ajib. Ya, udah 10 Heeh. tahun, Bu. 10 tahun itu Mas Ajib minum obat kan? Iya, Selama minum obat, selama minum minum obat obat, terus saya, Bu. pintar, bagus. Selama Mas Ajid minum obat, gula darahnya kan terkontrol ya, di bawah 200 lah begitu, ya kan? Iya, di bawah Nah, 200. itu betul. Itu artinya gula darah Mas Ajib baik. Tapi coba kita lihat ya, ketika 1 tahun terakhir ini Mas Ajib bolak-balik masuk rumah sakit, itu karena apa? Karena Mas Ajib sudah mulai malas minum obat, ya kan? Hmm. Jadinya gula darahnya naik. Ditambah Mas Ajib stres, ditambah juga merasa tadi ya kok nggak ada gunanya berobat. Terus yang terakhir sekarang ini Mas Ajib masuk rumah sakit, itu kan karena nggak minum obat selama berapa hari Mas? 1 minggu ya? 1 mingguan, Bu. 1 mingguan, makanya Iya, jadi tinggi ratusan ya. ini tinggi. Betul. Jadi sekarang saya tanya lagi ya, jadi minum obat itu ada gunanya atau enggak ada gunanya? Ada gunanya ternyata ya. Iya, ada Iya. gunanya. Memang nggak akan sembuh sih, tapi sama Allah nih sudah diberikan nih. Memang nggak akan sembuh, tapi kita masih bisa mengontrol dengan minum obat itu. Mas Najib jangan termakan orang-orang yang mengatakan, wah kamu kok minum obat terus, hidup tergantung pada obat. Ya enggak apa-apa, memang Allah sudah malah ini solusi gitu ya, agar harapan hidupnya masih tinggi. Tapi kalau Mas Ajib udah enggak minum obat, bolak-balik masuk rumah sakit, kan begini kan jadinya. Ya kan Mas Ajib ya? Iya, iya. Oke, berarti sekarang kita sama-sama sepakat bahwa obat itu ada gunanya, ya. Iya. Dan kita sepakat juga bahwa memang DM ini tidak akan sembuh, tapi bisa dikontrol dan masih bisa hidup, makan, minum dengan baik, gitu ya. Iya, Bu. Oke, good, Iya. bagus. Sip, Mas Ajib. Jadi, hilangkan perasaan sedih itu. Ya, karena perasaan sedihnya itu kurang berdasar, ya. Kalau Mas Ajib sudah tahu kuncinya bahwa ini memang tidak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol dan ada buktinya selama 9 tahun Mas Ajib itu normal-normal saja karena minum obat, maka tidak perlu stres dengan ini. Justru yang membuat DM-nya kambuh, ya, karena Mas Ajib stres memikirkan itu. Oke, sip ya, kita sepakat itu. Nah, yang kedua Mas Ajib, coba kita latihan positive thinking ya, husnuzon, terutama sama Allah. Kenapa sih yang dikasih itu Mas Ajib? Ya, saya tulis ya. Kenapa sih yang dikasih itu Mas Ajib? Saya stop ini dulu, sebentar. Saya tulis ya di sini. Oke, kenapa Mas? Ini kelihatan ya, Mas Ajib ya? Oke, Ya, yang kelihatan. pertama kita harus belajar positive thinking ya. Thinking ya. Ya, satu, saya tulis nih. Ya belajar, kenapa sih Mas Ajib yang diberi katakanlah ujian ini gitu ya sama Allah. Karena saya yakin ya, kita semua yakin pasti setiap manusia itu punya masalah ya Mas Ajib. Dan kenapa Mas Ajib yang dipilihkan untuk DM? Karena Mas Ajib mampu. Ya, kata Allah, Allah memberikan ujian ini karena
Mas Ajib itu mampu. Jadi kalau sudah Allah pilih berarti Mas Ajib mampu. Buktinya 9 tahun bisa dilewati. 1 tahun terakhir aja yang agak melemah, iya kan? Betul. Kemudian, kabar baiknya lagi, Mas Ajib masih bisa mengontrol DM-nya. Sehingga kan Mas Ajib masih bisa ketemu sama orang-orang yang disayang, ya nggak? Ya, Kemudian Mas Ajib juga masih bisa beraktivitas yang panjang, yang baik bersama keluarga, kan begitu. Sekarang saya mau nanya nih Mas Ajib, harapan hidupnya Mas Ajib apa sih? Harapan hidup Mas Ajib. Mas Ajib putranya berapa, Mas? harapan hidup saya mungkin ke depannya bisa eh, Mm-mm. Halo? Iya, Mas Ajib. Mas Ajib kok hilang ya? lebih berguna, bermanfaat. Oh ya, Mas Ajib putranya berapa? Putranya 3, Bu. Oh, 3. Umurnya berapa saja Ya, itu? Umurnya berapa aja, Mas Ajib? umurnya 30 tahun. Loh, kok gede banget anaknya? Bapak Belum menikahnya umur nikah. 12 tahun, tak Mas Ajib? Jib, Bo, ya jangan 30 tahun dong, umurmu aja 48 kok, Jib. 12 tahun ya, gini aja deh. 15 tahun. 15 tahun, terus berapa lagi Mas Ajib? Kayaknya Ajib sinyal jelek ya, teman-teman. Udah, Ibu sambil lanjutkan nih. Ada nggak bisa gantiin Ajib nih? 15 tahun, kemudian 7 5 tahun, tahun. serta Sama yang 5 kecil 2 tahun. Oke, 2 tahun. Mas Ajib, apa harapannya buat mereka? Pasti ya mendampingi sampai punya anak cucu, Harap, kemudian berhaji ya dengan istri, kemudian melihat anak tumbuh dengan baik. Oke. Nah, kira-kira kalau Mas Ajib sakit, harapan hidup seperti ini bisa terwujud enggak sih? Mungkin iya, tapi tidak maksimal gitu kan ya? Betul. Nah, ya, kalau Mas Ajib putus asa, apalagi sampai tidak mau ikut serta dalam pengobatan, apa bisa menjalani harapan hidup seperti ini? Ini di luar kekuasaan Allah suatu saat nanti ya, tapi kan kita berhusnuzon aja. Kan tidak bisa. Nah, Mas Ajib, jadi PR-nya, ya, PR-nya Mas Ajib, kalau Mas Ajib merasa putus asa dengan penyakitnya, ingat satu, bahwa ini penyakit memang tidak bisa disembuhkan, tapi kita bisa mengontrolnya. Yang kontrol. kedua, ujian ini memang buat Mas Ajib, insya Allah mampu. Yang ketiga, Mas Ajib, tolong ingat harapan hidupnya Mas Ajib, sehingga bisa termotivasi untuk terus sehat. Ya, baik Mas Ajib nih, kita udah ngobrol 10 menit. Gimana perasaannya setelah ngobrol dengan saya? Alhamdulillah saya senang sekali, Bu. Oh Mungkin ya, rasa putus asa saya sudah terkurang. berkurang gitu ya. Oke, Mas Ajib, saya lihat juga tadi Mas Ajib sangat Sangat sedih. termotivasi sekali ya, juga Ya, mengatakan juga dengan baik ya, lancar lah gitu, nggak ada yang eksplorasinya juga bagus. Nah, ini saya buatkan jadwal ya, Mas Ajib. Satu, tugasnya apa? Mas Ajib wajib untuk latihan positive thinking ya, dan memikirkan harapan hidup. Jadi kalau Mas Ajib nih ya, eh, kalau Mas Ajib mengingat lagi itu, aduh penyakitku, stres dan sebagainya, tolong Mas Ajib ingat ini. Nah, tapi kita harus latihan nih. Mas Ajib mau latihan sehari berapa kali? Saya jadwalkan 3 kali ya, ba'da sholat ya. sehari satu, oh 3 kali ya. Ya, ba'da sholat, kalau pagi ba'da sholat subuh, nanti ba'da sholat
zuhur ya, siang ya, dan pada sholat maghrib. Oke? Kalau Mas Ajib mengerjakan dengan baik, checklistnya di M. Ya, kalau di B berarti dibantu. Misal diingatkan istri, di sini ada istrinya ya Ibu, tolong diingatkan. Kalau tidak dikerjakan di T. Gitu ya, oke? Nah ini dibawa. Besok kita akan ketemu lagi. Kita akan latihan yang lain dan saya akan bertanya tentang kondisi Mas Ajib juga. Besok kita ketemu di sini. Saya besok shift pagi jam 9 ya. Gitu oke Mas Ajib? Nah kalau gitu kita akhiri, kita baca dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin.